Bab 181 semester baru dimulai. Tang Wulin biasanya menghasilkan item ribuan refinite kelas 4. Ketika keberuntungan sesekali bersamanya, dia akan menciptakan logam kelas 3, sedangkan ketika itu melawannya, dia akan menempa barang-barang kelas 5. Meskipun membuat produk kelas 5 sudah cukup untuk menyelesaikan tugas, barang-barang kelas 3 dan lebih tinggi akan menerima pembayaran tambahan. Tang Wulin senang mengetahui bahwa setelah menempa logam kelas 3 dan 4 pada awalnya, sisanya adalah kelas 2. Itu banyak uang ekstra. Fakta bahwa kualitas produk-produknya telah meningkat menandakan bahwa dia telah meningkatkan pemahamannya tentang logam. Gurumu memberitahu saya sebelumnya bahwa ketika saya dapat menempa logam kelas 1 dengan tingkat keberhasilan 30%, saya akan siap untuk mencoba pemurnian roh. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu 3 tahun sebelum dia bisa mencobanya, tetapi sekarang sepertinya dia akan dapat mencobanya lebih cepat dari yang dia harapkan. Jika dia dapat dengan mudah menghasilkan logam kelas 2 tanpa mencoba yang terbaik, seberapa jauh jaraknya dengan kelas 1? Apa Tang Wulin tidak menyadari adalah bahwa panennya dari perjalanannya ke kota surga Do benar-benar mengejutkan. Terlepas dari buah Dragon Scale, pengalaman dan keuntungannya di platform kenaikan roh menengah telah memperluas pandangannya tentang binatang buas dan keterampilan jiwa. Apa yang paling penting dari semua, bagaimanapun, adalah upgrade lengkap yang dia terima dari menyerap energi roh Triai Demon AP. Sebagai binatang roh atribut spiritual, energi roh Triai Demon AP jauh lebih fluktuatif daripada binatang normal. Dikombinasikan dengan energi roh berlebih yang melampaui batas tubuhnya, Tang Wulin telah menghadapi bahaya yang luar biasa. Jika Old Tang tidak datang untuk menyelamatkannya, kultivasinya akan menyimpang, menghasilkan cedera permanen yang terbaik dan kematian yang menyakitkan di terburuk. Rasa bersalah Wu Zhangkong berasal dari kemungkinan besar ini. Tapi, Tang Wulin selamat dan membuat terobosan ekstrim. Meskipun dia tidak mendapat manfaat sebanyak memecahkan segel Raja Naga Emas, keuntungannya jelas. Jiwa rohnya telah mencapai ketinggian yang tidak pernah terpikirkan olehnya dan metode surga misterius telah meningkatkan kekuatan spiritual dan jiwanya. Setelah menyempurnakan kedua energi ini, kekuatan fundamentalnya telah meningkat secara signifikan. Tidak peduli pekerjaan apa yang dimiliki oleh jiwa guru, dua energi ini adalah bagian penting dari fondasi mereka. Inilah sebabnya mengapa perbaikan Tang Wulin dalam hal ini telah membantu penempaannya. Setelah selesai lebih awal dari yang dia harapkan, Tang Wulin tidak segera menjalankan tugas. Sebaliknya, ia memilih untuk mengembangkan metode surga misterius. Pemahamannya tentang logam semakin dalam selama 3 hari berikutnya ketika ia memahami banyak hal selama meditasi ini. Ketenangan selama sebulan di Issea City berakhir dengan semester sekolah baru dan sekali lagi dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Siswa mengalir ke akademi, semuanya dipenuhi dengan kepositifan. Ini adalah semester kedua mereka. Setelah selesai, mereka akan naik ke kelas berikutnya. Meskipun mereka berharap untuk naik kelas, ujian promosi kelas yang ditakuti membayangi mereka. Bagi mereka yang menghadiri Akademi Soul Master menengah, mereka benar-benar harus mencapai 2 cincin pada saat mereka lulus dari 6 tahun mereka di divisi dasar, jika tidak mereka tidak akan diberikan ijazah kelulusan. Di sisi lain, mereka yang berada di divisi lanjutan perlu memiliki 3 cincin untuk lulus dengan benar. Terlepas dari akademi, tidak setiap siswa dapat memenuhi persyaratan ini. Mereka yang berada di tingkat atas akan sangat terdesak waktu. Siswa di 2 kelas pertama masih bisa bersantai. Urgensi memajukan kultivasi mereka masih di belakang pikiran mereka. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi sedang menjelajahi akademi sambil mengobrol tentang berbagai hal. Keduanya menjadi teman baik setelah 1 semester bersama. Pernahkah kamu melihat Wulin atau orang lain dari kelas 0? Berbicara tentang mereka, ada sesuatu yang sangat aneh. Saya mendengar bahwa Wang Jinxi dan Zhang Yangzi dipindahkan ke akademi lain. Zhou Zhangqi menyeringai. Mereka mungkin terlalu malu berada di kelas yang sama dengan mereka bertiga. Petik 2. Yun Xiao memutar matanya. Apakah kamu pikir seorang jenius yang sudah memiliki 2 cincin di kelas 1 akan merasa malu? Pasti sesuatu yang lain. Anda tahu, saya yakin Wulin merasakan tekanan sekarang. Saya mendengar Gu Yue sudah menjadi Grandmaster jiwa sekarang dan dia satu-satunya di kelas mereka yang masih hanya memiliki 1 cincin. Aku ingin tahu berapa lama lagi kelas 0 akan bertahan. Petik 2. Mata Zhou Zhangqi menyala. Akan lebih baik jika kelas dimatikan, dengan begitu mereka harus kembali. Kami kelas 1 sekarang,
tapi kami berdua tahu seberapa kuat kelas kami sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan untuk turnamen promosi kelas semester ini? Bukankah kita akan didemosiasikan pada tingkat ini? Petik 2. Yun Xiao mengangkat bahu. Kurasa kita hanya akan turun ke kelas 2. Petik 2. Zhou Zhangqi dipelintir karena ketidaksenangan. Apakah kamu tidak merasa sedikit pun kehormatan tim? Yun Xiao berkata, kamu membutuhkan kekuatan untuk memenangkan kehormatan. Bukankah kamu seharusnya fokus pada kultivasi daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Petik 2. Keduanya terus berbicara saat mereka berjalan ke asrama. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Yun Xiao. Dia menyenggol temannya dan berbisik, lihat, ini Gu Yue. Petik 2. Zhou Zhangqi mengikuti tatapan Yun Xiao dan menemukan Gu Yue tanpa ekspresi yang mengenakan seragam akademi. Dia memiliki penampilan yang halus, tetapi tidak terlalu cantik. Setidaknya, dia masih jauh dari level Ouyang Zixin. Namun, temperamennya yang unik memiliki efek dominan pada orang lain. Bahkan Xie mendapati dirinya terpengaruh olehnya, hanya Tang Wulin yang tampak kebal terhadap pesonanya. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi tidak terkecuali. Mereka merasa tertekan saat mereka melihatnya seolah-olah mereka adalah makhluk jiwa tingkat rendah yang melihat makhluk jiwa yang kuat. Gu Yue tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik selama semester terakhir, yang entah bagaimana memadatkan auranya yang dominan. Gu Yue tidak memperhatikan keduanya dan terus berjalan menuju pintu masuk akademi. Dia benar-benar tidak menghargai orang lain. Zhou Zhangqi menunggunya pergi sebelum dia berbisik kepada temannya. Yun Xiao mencibir, apa yang kamu mengerti? Saya sudah lama tahu bahwa Gu Yue sebenarnya yang terkuat di kelas 0. Saya tidak berpikir ada orang di bawah kelas 5 yang cocok dengannya. Jika kelas 0 berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas, hehe. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa dia akan bersinar. Petik 2. Dia sekuat itu. Bahkan lebih kuat dari Xie. Petik 2. Yun Xiao menyeringai. Seharusnya. Petik 2. Di luar gedung guru. Guru Wu, tolong jaga murid ini. Kami telah memeriksanya dan dia pasti memenuhi syarat untuk memasuki kelas 0. Long Hengsu dengan sungguh-sungguh memberitahu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengalihkan pandangannya ke arah Long Hengsu sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat gadis pemalu di depannya. Dia dengan dingin berkata, kelasku hanya menerima monster, bukan orang biasa. Apakah Anda benar-benar berpikir dia memenuhi syarat? Dia hanya memiliki satu cincin. Petik 2. Long Hengsu mengerutkan kening. Omong-omong, Guru Wu, saya pikir kelas Anda 0 dapat menggunakan beberapa penyesuaian. Tidak ada masalah dengan Gu Yue dan Xie. Tapi mengapa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi pergi? Kepala sekolah akademi menjelaskan apa yang terjadi pada saya, tapi saya tidak berpikir memaksa sepasang Grandmaster jiwa untuk pergi demi Tang Wulin satu cincin itu benar. Juga, mengapa kelas 0 masih perlu ada? Saya menemukan seorang jenius untuk Anda namun Anda membuat berbagai macam alasan. Saya akan meminta akademi untuk menutup kelas 0 karena Anda hanya memiliki 3 siswa saat itu. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya dengan mata dingin. Kau harus mengatakan itu kepada kepala sekolah, bukan padaku. Siswa punya pilihan sendiri, dan saya punya pilihan sendiri. Anda Su Xiaoyan benar, saya akan memberi Anda kesempatan. Anda punya waktu 1 bulan untuk mendapatkan izin saya dan murid saya. Jika tidak, maka terlepas dari latar belakang Anda, saya tidak akan menerima Anda sebagai murid saya. Dipahami. Petik 2. Su Xiaoyan mendengarkan dengan kepala menunduk, dengan malu-malu mengangguk. Dia ingin membenamkan kepala kecilnya ke dadanya sekarang. Ikuti aku, saya akan mengatur tugas asrama Anda. Wu Zhangkong tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada Long Hengsu, dengan cepat berbalik dan pergi. Bab 182 Murid Pindahan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan bergegas setelah Wu Zhangkong. Tatapan Long Hengsu mengikuti keberangkatan mereka saat bibirnya meringkuk di tepinya. Tidak sedetik pun ia menganggap perilaku Wu Zhangkong tidak masuk akal atau mudah tersinggung. Pria itu, dia benar-benar peduli dengan kelas 0. Dia tidak akan menyerah. Ini bagus. Bagus karena dia peduli karena itu akan memotivasi dia untuk memberikan upaya terbaiknya. Saya menantikan hasilnya. Petik 2. Dia duduk dan dengan cepat menekan nomor pada komunikator jiwanya. Halo, Presiden. Jadi, saya punya ide. Semester terakhir ini, kami menuangkan sumber daya kami ke kelas 0, namun sejak kedua siswa pergi, Dewan Direktur mempertanyakan keputusan Anda, benar.
Saya percaya sudah waktunya untuk menampilkan kekuatan kelas 0 sambil juga menentukan apakah akan terus mendukung upaya ini atau tidak. Apa yang kamu pikirkan? Long Hengsu mendengarkan saluran lain dan mengangguk. Benar, itulah yang kupikirkan. Kami akan minta mereka pergi. Sementara saya tidak yakin bagaimana itu akan berkembang, mereka masih muda, jadi itu harus baik-baik saja selama mereka mencapai hasil yang layak dan mengumpulkan beberapa prestise untuk akademi kami. Dengan cara ini, semua orang akan memperhatikan keunggulan guru akademi kami. Begitu mereka menyadari hal ini, bukankah jenius-jenius lagi akan berlaku di sekolah kita? Petik 2. Ya, saya akan mulai membuat pengaturan. Petik 2. Saat Su Xiaoyan mengikuti di belakang Wu Zhangkong, matanya yang berbinar-binar mengamati lingkungan yang tidak dikenalnya. Sekolahnya yang dulu adalah sekolah yang biasa, dan karena keluarganya sangat menyayanginya, hidupnya tanpa kesulitan. Itu adalah mutasi dalam jiwa bela dirinya yang membawanya ke jalan ini. Dia awalnya menetapkan jalan ini dengan enggan, tetapi setelah bertemu Wu Zhangkong, penolakannya dengan cepat berkurang. Tampan, guru Wu sangat keren dan tampan. Jantungnya berdetak di dalam dadanya. Namun, saat berikutnya, dia ingat teman-teman sekelasnya yang telah dia selidiki setelah bertemu mereka sekali sebelumnya ketika mereka memukul kakaknya. Kakak lelaki ceroboh, tetapi mereka masih sangat kuat. Kakak bahkan tidak bisa berjuang melawan gadis yang hanya sedikit lebih tua dariku. Sayangnya untuk Su Xiaoyu, dia tidak menyadari pikiran Su Xiaoyan, atau dia akan mati tercekik. Ini adalah kamar asrama Anda, kata Wu Zhangkong sambil membuka pintu dan masuk. Su Xiaoyan mengikutinya ke dalam, hanya untuk dikejutkan oleh pemandangan tempat tidur tunggal. Tampaknya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Asrama siswa seperti apa yang memiliki kondisi yang begitu bagus? Saya diberikan perawatan khusus sebelumnya, tetapi saya masih memiliki teman sekamar. Ingat, semua yang kamu terima adalah karena kamu saat ini di kelas 0, tetapi kamu masih punya 1 bulan untuk membuktikan diri. Wu Zhangkong berbalik dan keluar dari kamar. Tertinggal, Su Xiaoyan menatap ruangan itu dengan ragu, tetapi sebuah senyum segera muncul di wajahnya yang menawan. Sepertinya aku benar-benar perlu melakukan yang terbaik. Saya memiliki guru yang tampan dan teman sekelas yang kuat. Semuanya akan menyenangkan. Hah? Apa ini? Kenapa ada lubang di dinding? Petik 2. Setelah dia melihat depresi di dinding kamar barunya, Su Xiaoyan naik ke perutnya untuk mengintip melalui itu dan melihat kamar lain di sisi lain. Di mana ini mengarah? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil kain dan dengan hati-hati menutupi lubang itu. Takut ada pengintipan di sisi lain. Bang bang bang. Dia melompat kaget pada ketukan keras dan dengan cepat pergi untuk membuka pintunya, mengira seseorang di luar. Tapi ketika dia menjulurkan kepalanya, tidak ada orang di sana. Sebagai gantinya, dia melihat sosok yang akrab mengetuk pintu kamar di samping miliknya. Dia adalah bocah lelaki yang tampan dan lembut yang membawa aura kedinginan. Ulin, apakah kamu sudah kembali? Astaga! Dia selalu muncul dan menghilang dalam sekejap. Petik 2. Itu dia. Su Xiaoyan bisa segera mengidentifikasi bocah itu. Bukankah dia anak lelaki yang memegang belati? Hei, tidak ada seorang pun di sana, kata Su Xiaoyan. Siapa kamu, dan mengapa kamu ada di sini? Cukup waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka yang bersama dengan kehadirannya yang lemah. Xie tidak mengenali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mendengus. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Kamu di kelas 0, kan? Petik 2. Xie mengangguk. Aku juga akan menjadi siswa di kelas 0. Ingat ini, nama saya Su Xiaoyan. Jauh dari Wu Zhangkong, gadis pemalu dari sebelumnya berubah menjadi seorang tiran yang cantik. Aku Xie, tidak berbeda dengan anak laki-laki lain, Xie tertarik pada gadis-gadis cantik. Terima kasih. Su Xiaoyan menatap kosong padanya. Dengan sedikit kesal, Xie berkata, yang kedua, Xie, adalah yang digunakan untuk menulis pertemuan kebetulan-kebetulan. Itu namaku. Petik 2. Pev. Su Xiaoyan terkekeh. Namamu sangat berarti. Tolong jaga aku di masa depan. Petik 2. Keingintahuan Xie terusik. Bagaimana kamu memasuki kelas kita saat ini sudah semester kedua? Saya pikir mereka tidak menerima siswa baru lagi. Petik 2. Su Xiaoyan menyatakan tanpa basa-basi, keluarga saya memiliki beberapa koneksi, punya masalah. Xie tercengang.
Guru Wu mengizinkan seseorang masuk melalui koneksi. Saya tidak percaya itu. Petik 2. Su Xiaoyan tersenyum manis. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya di platform kenaikan roh pemberontakan. Di mana kakak perempuan yang mengalahkan kakakku. Petik 2. Xie dengan hati-hati memandangnya dari atas ke bawah sebelum tiba-tiba dia menyadari identitasnya. Ah, kau adik perempuan staf S itu. Tidak heran saya pikir Anda tampak familiar. Petik 2. Orang staf S. Itu yang kau panggil kakakku. Haha, lucu sekali. Tapi tunggu, saya memiliki jiwa bela diri yang sama dengannya. Apa yang harus saya lakukan? Ekspresi Su Xiaoyan menjadi cemas. Dia tidak tahan disebut gadis staf S. Jangan khawatir, kami tidak akan memanggilmu begitu, kata Xie. Berapa banyak dering yang kamu miliki? 1 cincin, kata Su Xiaoyan. Xie menjadi bisu. Bagaimana dia bergabung dengan kelas kita hanya dengan 1 dering? Kekuatan orang staf S itu luar biasa, terutama keterampilan jiwanya selama ribuan tahun, tetapi ia memiliki 3 cincin. Su Xiaoyan dapat bergabung dengan kami hanya dengan 1. Apakah dia memiliki keterampilan khusus atau sesuatu? Baiklah kalau begitu, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kamar saya di seberang Tang Wulin. Oh benar, tetangga sebelah Anda adalah kapten dan bos kami, Tang Wulin. Petik 2. Tang Wulin. Apakah itu nama kakak perempuan itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tidak. Wulin adalah seorang cowok. Kakak perempuan di sisi lain. Namanya adalah Gu Yue. Petik 2. Ketakjuban berkelip di mata Su Xiaoyan. Pertempuran antara kakaknya dan Gu Yue telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dengan kekuatannya sendiri, Gu Yue mampu menjembatani kesenjangan antara barisan dan mengalahkannya, hanya brilian. Namun gadis yang begitu kuat bukan orang terkuat di kelas 0. Dengan hanya 3 siswa di kelas 0, bukankah yang terkuat akan menjadi kapten? Tang Wulin juga memiliki 2 cincin. Tanya Su Xiaoyan. Xie menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sama dengan Anda, hanya 1 dering. Petik 2. Seseorang dengan 1 cincin adalah kapten. Keingintahuannya terhadap Tang Wulin tumbuh. Dia ingin terus menanyai Xie, tetapi dia memberinya senyum misterius dan menolak untuk mengungkapkan lagi. Pagi hari berikutnya, upacara diadakan untuk menyambut semester baru. Kelas 0 berdiri di bagian paling depan dari kelas 1, 3 siswa berbaris rapi dalam barisan. Memang, hanya ada 3 siswa, Tang Wulin hilang. Mulai dari luar, Gu Yue berdiri, diikuti oleh Xie lalu Su Xiaoyan. Sementara itu, Wu Zhangkong tanpa ekspresi berdiri bersama para guru, sama sekali tidak peduli tentang ketidakhadiran Tang Wulin. Xie berbisik kepada Gu Yue, Wulin tidak mungkin lupa bahwa semester dimulai hari ini, kan? Kenapa menurutmu dia sangat terlambat? Petik 2. Gu Yue dengan acuh tak acuh menjawab, apakah kamu pikir dia adalah kamu? Xie terdiam. Seberapa bias kamu bisa? Kapan saya terlambat? Bukankah itu dia yang terakhir kali juga? Petik 2. Gu Yue berkata, kalau begitu dia pasti punya alasan yang bagus. Petik 2. Ketika Presiden Akademi memulai pidatonya, sosok yang membungkuk menyelinap dari belakang ke depan sebelum menyenggol sisi Gu Yue. Senyum cerah bersinar di wajah acuh tak acuh Gu Yue. Kenapa kamu sangat telat? Tang Wulin tidak punya alasan untuk memberi. Waktu yang dihabiskannya dalam meditasi mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, jadi pada saat dia bangun, sudah pagi upacara semester baru. Karena dia berlari keluar tanpa sarapan, rasa lapar yang menggerogotinya dengan paksa didorong ke belakang pikirannya. Akan tetapi, meditasi yang dalam kali ini telah membuahkan hasil yang luar biasa, pemahaman dan kemampuan individualnya sekarang dikonsolidasikan menjadi satu. Diucapkan sebagai Xie dalam bahasa Mandarin. Xieho adalah pertemuan kebetulan. Namanya adalah Xie. Bab 183 sebuah ledakan kekuatan spiritual. Tang Wulin memutuskan untuk menyelidiki dengan amah hasil dari meditasi mendalam nanti. Untuk saat ini, dia yakin bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat 16 yang stabil di ambang menerobos ke peringkat 17. Tingkat pertumbuhannya tidak terlalu luar biasa bila dibandingkan dengan Wang Jinxi, Zhang Yangzi, atau Xie, tetapi kemajuannya datang sebagai kejutan yang luar biasa mengingat dia menggunakan rumput Blue Silver. Saya terlalu banyak berkultivasi, kata Tang Wulin malu-malu.
Bahkan ketika dia mengatakan ini, dia merasakan tatapan bosan padanya dari arah panggung. Mendongak, dia bertemu dengan tatapan Long Hengsu dan buru-buru meluruskan posturnya tanpa kata lain. Su Xiaoyan dengan sembunyi-sembunyi melirik ke arahnya. Jadi itu dia bertemu Tang Wulin 2 kali sebelumnya, pertama kali di platform kenaikan spiritual dan yang kedua di restoran tusuk sate barbecue bersama Ouyang Zixin, dan pada kedua kesempatan itu, dia meninggalkan kesan abadi pada dirinya. Dari semua anak lelaki seusianya, Tang Wulin pasti yang paling tampan yang pernah dilihatnya. Bulu mata yang panjang dan halus membingkai mata besarnya, dan dipasangkan dengan kulit putih kemerahannya adalah hidung lurus, bibir lentur, dan daun telinga bundar. Dari bawah penampilan luarnya yang indah, ia juga memancarkan energi hangat seperti matahari. Mengenakan seragam akademi, Tang Wulin tampak lebih cerah, dan meskipun terlambat, ia tetap tenang. Orang ini sangat tenang, bukankah dia takut dikritik? Seperti orang lain, mata Wu Zhangkong tertuju pada Tang Wulin tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Dia jelas bisa melihat kilau di kedalaman mata Tang Wulin yang menandakan terobosan, namun dia tidak melihat perubahan besar dalam kekuatan jiwa. Dari pengalaman, dia tahu ini adalah hasil terbaik. Untuk Soul Masters, jika itu bukan terobosan dalam kekuatan jiwa, maka itu harus menjadi satu dalam pemahaman, yang sangat penting dalam kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin tidak banyak berarti, persepsinya yang luar biasa jauh lebih berat daripada jiwa bela diri yang dimutasi. Upacara berlanjut tanpa hambatan lain dan setelah pidato motivasi adat, segera berakhir. Guru-guru membawa biaya mereka kembali ke ruang kelas di mana mereka memberikan kata-kata bijak dan dorongan mereka sendiri sebelum memberhentikan siswa sampai hari berikutnya ketika kelas akan secara resmi dimulai. Secara alami, kelas 0 memiliki proses paling sederhana dengan hanya 4 siswa termasuk Su Xiaoyan yang baru tiba. Perkenalkan dirimu, kata Wu Zhangkong kepada Su Xiaoyan segera setelah mereka memasuki ruang kelas mereka. Menghadapi Wu Zhangkong dengan perasaan malu yang biasanya, dia berdiri dan berkata, "Halo semuanya. Saya Su Xiaoyan. Saya berumur 10 tahun dan jiwa bela diri saya adalah staf S Starwheel. Kekuatan jiwaku ada di peringkat 17. Petik 2. Sudut mulut Tang Wulin mulai berkedut ketika dia mendengar kalimat terakhirnya. Melihat Su Xiaoyan saat dia tiba, dia awalnya berpikir, dia murid baru. Seorang siswa pindahan, dia salah mengira bahwa dengan kemajuannya baru-baru ini, kekuatan jiwanya setidaknya akan mengungguli siswa baru. Dia tidak mengharapkan itu sebagai gantinya, kekuatan jiwa Su Xiaoyan melampaui miliknya. Wu Zhangkong mengangguk. Selama bulan depan, Anda perlu membuktikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi Anda dengan kelas 0. Pada akhirnya, saya akan memutuskan apakah Anda akan tetap tinggal atau tidak. Petik 2. Ya, jawab Su Xiaoyan dengan imut. Wu Zhangkong menoleh ke 3 lainnya. Kamu punya waktu 1 bulan untuk istirahat, jadi aku perlu menguji tubuhmu lagi dan menjalankan tes tempur lain. Anda memiliki setengah jam untuk bermeditasi dan mempersiapkan diri. Dia kembali ke Su Xiaoyan. Sama untukmu. Petik 2. Mengingat ledakan dekat Tang Wulin baru-baru ini dari menyerap kelebihan energi roh, Wu Zhangkong ingin tahu tentang kemajuan anak-anak lain, hanya dengan data yang akurat dia dapat merencanakan kurikulum mereka dengan benar. Karena dia tahu bahwa mereka tidak akan seberuntung itu, dia ingin menghindari masalah serupa yang muncul di masa depan. Namun, dalam hasil selanjutnya, sikap tenangnya yang biasa dilanggar. Tidak ada perubahan besar dalam kekuatan fisik mereka. Hanya jumlah Tang Wulin yang mengamati sedikit peningkatan, tetapi tidak ada yang perlu diperhatikan kecuali bagi Su Xiaoyan yang dibiarkan takjub. Dia ingin menoleh ke Xie dan bertanya, apakah orang ini bahkan manusia? Apakah Anda yakin dia bukan makhluk jiwa? Petik 1. Kekuatan tubuh Su Xiaoyan lemah hingga menjadi tragis, tidak berbeda dari orang biasa. Yang mengejutkan Wu Zhangkong adalah hasil dari tes kekuatan spiritual. Yang pertama mengikuti tes adalah Xie. Kekuatan spiritualnya secara mengejutkan menembus angka 50 dan sekarang di usia 59. Akhirnya berkembang dari dunia asal roh ke dunia koneksi roh, dia sekarang bisa meningkatkan jiwa rohnya ke tingkat 1000 tahun. Yang kedua menurut rencana Wu Zhangkong adalah pendatang baru, Su Xiaoyan. Dia percaya bahwa karena akademi memungkinkan gadis yang secara fisik lemah untuk bergabung dengan kelas 0, kekuatan istimewanya harus terletak pada kombinasi kekuatan spiritual dan sifat atribut S-nya. Bertentangan dengan harapannya,
kekuatan spiritual Su Xiaoyan berada di 61 poin, menempatkannya di ranah Spirit Connection. Anehnya, dia baru saja mengalahkan Xie dalam hal ini, tetapi itu tampaknya menjadi poin terkuatnya. Selanjutnya Tang Wulin, hasilnya membuat Wu Zhangkong dan teman-teman sekelasnya benar-benar terperangah. 212 poin. Xie membacakan nomor yang ditampilkan, tidak mengerti dengan jelas dalam suaranya. Guru Wu, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan mesin itu? Xie menatap kosong pada Tang Wulin. Tang Wulin juga kaget, 212 poin. Kekuatan spiritualku langsung dari tingkat dasar ke tingkat menengah koneksi roh. Ambang batas untuk tingkat menengah adalah 150 poin sedangkan tingkat lanjutan adalah 350 poin. Begitu mencapai 500 poin, dia akan memasuki dunia laut roh, menandai terobosan besar dalam kekuatannya yang akan meningkat dengan cepat. Kemudian dia akan bergabung dengan sejumlah besar ahli yang kuat di alam laut roh. Dari kekuatan spiritualnya yang biasa-biasa saja, ia sekarang melampaui hasil pertama Gu Yue dengan 212 poin kekuatan spiritual. Jumlah ini cukup membuat hati para jenius gemetar. Su Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin adalah kapten. Bukankah ini terlalu mengerikan? Dia baru berusia 10 tahun dan memiliki 212 poin kekuatan spiritual. Keheranannya semakin dalam ketika dia menganggap tren pertumbuhan spiritual yang cepat sampai usia 20 tahun sebelum pertumbuhannya akan lambat merangkak. Memiliki lebih dari 200 poin pada usia 10 tahun berarti bahwa bahkan jika dia menghentikan semua kultivasi, kekuatan spiritualnya masih dijamin untuk mencapai ranah laut roh. Dia kemudian akan memiliki dasar kekuatan spiritual untuk menjadi sosok yang kuat. Surga, bos, ramuan apa yang kamu minum ini bulan lalu? Bagaimana kekuatan spiritual Anda meningkat lebih dari 100? Xie menatap Tang Wulin, ekspresinya tidak percaya. Tang Wulin mengerti alasan di balik hasil yang mengerikan karena dia telah menyerap energi roh dari kera setan bermata 3. Energi kera mengubah kekuatan rohaninya dengan metode yang ditempa dengan bahaya, namun ia berhasil dan membuat terobosan dalam kekuatan rohaninya. Gu Yue, giliranmu. Keheranan sesaat Wu Zhangkong menghilang, mengembalikan ekspresinya menjadi normal tak lama setelah itu. Mirip dengan Tang Wulin, ia menduga penyebab pertumbuhan luar biasa hanya bisa dikaitkan dengan kera iblis 3 mata. T-278. Sekali lagi, mereka tertegun, tapi kali ini dengan nomor Gu Yue. Gu Yue menempelkan dagunya ke arah Tang Wulin seolah berkata, aku masih lebih baik darimu. Jejak senyum merayap ke bibir Wu Zhangkong. Kedua bocah ini benar-benar mulai terlihat seperti monster. Bab 184 Cincin Jiwa 1000 Tahun Tang Wulin. Su Xiaoyan mengira 1 bulan adalah banyak waktu untuk membuktikan dirinya tetapi setelah melihat angka-angka ini, dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan 3 lainnya. Su Xiaoyan mengangkat tangannya. Guru Wu, saya ingin menguji kekuatan spiritual saya lagi di malam hari. Petik 2. Wu Zhangkong berbalik untuk menatapnya. Apakah malam memengaruhi kekuatan spiritualmu? Su Xiaoyan mengangguk. Ini adalah rahasia terbesarnya, tetapi sifat kompetitifnya menyeretnya keluar. Baik, petik 2. Tes pertarungan akan dimulai sebentar lagi. Anda akan bertempur berpasangan, Tang Wulin dengan Su Xiaoyan, Xie dengan Gu Yue. Wu Zhangkong menginstruksikan. Xie terdiam. Gu Yue mengerutkan kening dan berkata, Guru Wu, itu tidak adil. Kami memiliki 2 cincin, sementara mereka hanya memiliki 1 cincin. Kita harus memasangkan 1 cincin dengan 2 cincin. Bagaimana kalau saya pergi dengan Wulin, dan Xie yang lincah berpasangan dengan staf es Starwheel Su Xiaoyan? Kekuatan jiwa Xie adalah yang tertinggi. Petik 2. Kata-katanya hampir menyebabkan Xie menangis. Seberapa banyak Anda membenci saya? Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan jiwaku adalah yang tertinggi, jika kamu berpasangan dengan Tang Wulin, bagaimana kelompokku seharusnya bertarung? Di matanya, Su Xiaoyan seperti anak kecil yang dibawa dari pernikahan sebelumnya, tidak memiliki harapan. Lakukan seperti yang aku katakan. Siapa bilang pertempuran harus adil? Wu Zhangkong berkata dengan acuh tak acuh. Su Xiaoyan berdiri di samping Tang Wulin sementara Xie dan Gu Yue berdiri di hadapan mereka. Aura penenang misterius yang dipancarkan dari Tang Wulin, memberinya rasa aman. Apakah Anda memiliki bakat yang sama dengan saudaramu? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mengangguk.
Aku penyerang unsur jarak jauh seperti dia. Keterampilan jiwa pertamaku sama dengan kakakku, Ice Will, meskipun kendaliku sedikit lebih baik daripada dia. Sebenarnya, saya jauh lebih kuat di malam hari. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Sayang sekali masih siang hari. Yah, terserahlah. Cobalah untuk tetap di belakangku, aku akan melindungimu. Mari kita lakukan yang terbaik bersama. Kesannya terhadap Su Xiaoyu tidak terlalu baik terutama setelah insiden dengan Ouyang Zixin, tapi dia tidak menaruh dendam pada Su Xiaoyan. Bahkan, dia bersimpati padanya ketika Wu Zhangkong mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 1 bulan untuk membuktikan dirinya. Keadaannya mengingatkannya pada tekanan yang dia alami sebelum Blue Silver Grace-nya bermutasi. Su Xiaoyan berulang kali mengangguk. Mari kita mulai. Lakukan yang terbaik. Wu Zhangkong berkata dari kejauhan. Kalau begitu Wulin, aku tidak akan sopan. Wahaha, sebuah tawa aneh meninggalkan mulut Xie dan sesaat kemudian, dia melesat ke arah Tang Wulin seperti angin. Jelas bahwa dia telah menghabiskan 1 bulan liburannya dengan lebih baik, tidak bermain-main seperti yang dia katakan. Gu Yue mengangkat tangannya dan menembak bola api ke Tang Wulin sambil membungkus Xie di elemen angin. Dia perlahan maju pada lawannya. Dia menembak dari jauh. Apakah itu akan mencapai kita? Mereka masih dipisahkan oleh 50 meter. Dari pengetahuan Tang Wulin, tidak mungkin bola api bisa terbang sejauh itu. Namun, Gu Yue segera menunjukkan kekuatan 278 poin kekuatan spiritual. Setelah terbang 10 meter, bola api tiba-tiba pecah menjadi 5 bola api kolinear kecil. Masing-masing berturut-turut mempercepat dan menabrak yang di depan dari belakang sampai mereka dikompresi menjadi bola api yang jauh lebih kuat dan cepat. Itu lebih kecil dibandingkan dengan bola api asli, dan rona oranye mengelilinginya sekarang. Itu melesat ke arah perut Tang Wulin seperti peluru artileri. Ledakan yang menusuk telinga merobek udara saat Fata Morgana menguntit bola api keprok. Xie hampir melompat ketakutan ketika nyala api kecil melewatinya. Bola api akhirnya tiba di depan Tang Wulin. Dia tidak pernah memandang rendah kekuatan Gu Yue. Meskipun dia tidak pernah berduel dengannya, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menahannya, jadi dia tidak menggunakan palu perak berat. Setelah perjalanannya ke kota Heavendow, dia mengerti sekarang bahwa kekuatan berasal dari diri seseorang. Bahkan Battle Armor hanya meningkatkan kemampuannya sendiri. Matanya menyala ungu saat dia tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kirinya dan tangan kanannya meledak dengan lurus. Sisik emas muncul dalam gelombang di lengannya, sementara Blue Silver Grace mekar di belakangnya seperti burung merak yang menyebarkan ekornya. Beberapa helai melilit pinggang Su Xiaoyan, menghubungkannya dengan dia, sementara helai yang tersisa melambai bersama untuk membentuk layar pelindung. Ledakan, tinjunya menabrak bola api. Sebuah ledakan berkobar meletus, menyinari sisik emasnya yang berkilau. Di bawah kekuatan tirani tinjunya, tidak ada percikan pun mendarat di tubuhnya dan sisa-sisa yang tersisa segera terhalang oleh rumput Blue Silver-nya. Xie menarik napas dalam-dalam saat dia menyerang Tang Wulin. Ketika cincin jiwa ungu cemerlang muncul dari bawah kaki Tang Wulin, ekspresinya membeku karena terkejut. Ungu, itu cincin jiwa 1000 tahun. Goldlight merayap ke lengan kiri Tang Wulin. Sekarang panjangnya 1 kaki penuh, bisa melilit 3 kali di sekitar lengan Tang Wulin. Goldlight memancarkan kecemerlangan emas yang mengubah semua emas rumput Blue Silver Tang Wulin. Urat rumput menjadi berbeda dan helai memancarkan cahaya safir. Ribuan tahun, kapan dia mengembangkan jiwa rohnya lagi? Dan ini 1000 tahun, bukan hanya para kombatan yang terperangah, Long Hengsu, yang telah mampir untuk mengamati, juga takjub. Wu Zhangkong telah menyuruh Long Hengsu untuk menonton pertempuran pagi ini sebagai jawaban atas keraguannya atas Tang Wulin. Saat Long Hengsu tiba, dia disambut dengan valet yang luar biasa. Dalam sepersekian detik inilah Long Hengsu menyadari bahwa investasi akademi ke kelas 0 sepadan. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin sekarang, itu adalah cincin ungu. Ini adalah kejutan yang bahkan lebih baik daripada dia yang memiliki 3 cincin. Dijamin bahwa Tang Wulin akan memiliki cincin jiwa pada level 1000 tahun ke atas. Dia tidak bisa dianggap jenius lagi, dia adalah monster. Tidak heran Wu Zhangkong mengatakan kelas 0 hanya menerima monster dan bukan orang biasa. Moto itu datang dari Akademi Shrek dan merupakan sumber kepercayaan dan kekuatan mereka. Blue Silver Grace yang seperti ekor merak menjadi gila ketika Tang Wulin menyipitkan matanya. Tepat saat ini,
dia dipenuhi dengan sensasi baru dan aneh. Dia bisa merasakan vitalitas setiap helai Blue Silver Grace yang telah dia lepaskan, mereka semua terhubung dengan pikirannya dan dia bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Ketebalan Blue Silver Grace-nya tidak berubah, tetapi esensinya telah mengalami perubahan kualitatif selama evolusi jiwa rohnya. Jika mereka dikatakan hanya tanaman merambat sebelumnya, maka sekarang mereka adalah ular hidup. Setiap helai cerdik, ulet, kuat, dan dalam kendalinya. Ini adalah Grace Blue Silver-nya yang berumur ribuan tahun. Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin, tetapi ia segera berbalik dan menebas blade naga cahaya saat melihat rumput Blue Silver Tang Wulin yang diubah. Dia juga memanggil belati naga bayangannya. The Blue Silver Grace dirajut bersama di depan Tang Wulin untuk membentuk perisai terhadap blade naga cahaya. Cahaya meledak dalam bentrokan antara rumput Blue Silver dan bilah naga cahaya. Sesaat kemudian, hasilnya terbukti tidak terduga. Tidak ada goresan pun terlihat pada perisai Blue Silver Grace. Berbagi. Setelah mencapai level 1000 tahun, Blue Silver Grace-nya memperoleh kemampuan untuk mengurangi kerusakan dengan menyebarkannya secara merata di antara setiap untai. Berbagi ini bukan keterampilan jiwa, tetapi kemampuan yang berasal dari kontrol kekuatan spiritual Tang Wulin. Jumlah helai yang bisa dia sebarkan kerusakan sepenuhnya tergantung pada jumlah helai yang bisa dia kendalikan dalam sepersekian detik. Anda ingin lari. Formasi defensif Blue Silver Grace langsung berubah menjadi berbagai tombak mengejar Xie. Tang Wulin mengaktifkan skill jiwanya yang pertama, Bin. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, Bin. Untai demi helai Blue Silver Grace bersatu membentuk jaring raksasa di udara. Tang Wulin mengingat kesulitan yang mereka hadapi dalam melawan Spider-Man berwajah iblis dan jaring laba-laba yang berbahaya. Dengan binnya yang sekarang di level 1000 tahun, dia bisa dengan mudah meniru laba-laba itu. Kontrol kelincahan tenang, ini adalah fakta yang dikenal di dunia Soul Master. Sebelumnya, kemampuan Tang Wulin untuk mengendalikan lemah dan sama sekali tidak dapat menahan ketangkasan Xie. Namun, setelah keterampilan jiwanya yang pertama telah naik ke tingkat 1000 tahun, segalanya berubah. Bab 185 Kekuatan 1000 Tahun Rumput Blue Silver. Respons Xie sama cepatnya. Dia langsung mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, badai naga ringan, dan berputar seperti angin puyuh saat menyerang Tang Wulin. Tapi rumput Blue Silver terlalu cepat dan ulet. Setiap kali Xie merobek rumput, gelombang lain akan membanjiri dirinya beberapa saat kemudian, mengikis kekuatan Light Dragon Storm-nya. Ini tidak baik. Xie menarik napas dalam-dalam. Dia turun dari udara dan meluncurkan Shadow Dragon Storm kedua. Dua keterampilan bergabung bersama, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia kembali ke Gu Yue, kecepatannya sangat cepat sehingga dia tampak seperti hantu. Badai naga ringan dan badai naga bayangan digabungkan untuk membuat badai naga kembar. Ini adalah prestasi terbesar Xie selama sebulan terakhir. Lagi pula, siapa yang tidak akan merasa tertekan untuk meningkat dalam lingkungan seperti itu? Tang Wulin tertegun sejenak. Dia percaya bahwa binnya yang berumur 1000 tahun dapat dengan mudah menahan Xie, tetapi dia tidak berharap Xie akan mengalami kemajuan sebanyak ini. Xie mendarat jauh, kulitnya pucat karena penindasan yang tidak menyenangkan yang dia rasakan dan konsumsi besar kekuatan jiwa oleh badai naga kembar. Gu Yue menghentikan langkahnya. Dia memberi Tang Wulin jempol ke atas, senyum geli menghiasi wajahnya saat matanya berkilauan. Setelah mengenal satu sama lain begitu lama sekarang, Tang Wulin secara alami memahami niatnya, dia ingin bertarung dengan serius sekarang. Xie berlari keluar dari samping. Sebagai agility system Soul Master, dia seharusnya tidak dibebankan dari depan pula. Sementara itu, Gu Yue melambaikan tangannya dan memanggil serangkaian serangan unsur yang mengelilingi Tang Wulin dari semua sisi. Jika itu adalah diri Tang Wulin sebelumnya, dia akan sulit sekali menghadapi serangan semacam itu. Tapi dia sudah berubah. Blue Silver Grace-nya merayap di udara saat ia berkelok-kelok ke jaring besar untuk melindunginya dari serangan unsur-unsur. Itu adalah pertempuran gesekan sekarang. Keuntungan Tang Wulin terletak pada jiwa rohnya yang berumur ribuan tahun yang meminimalkan konsumsinya sementara Gu Yue berbaring di elemental tidenya dan kontrolnya terhadap unsur-unsur, yang juga memiliki tingkat konsumsi yang relatif rendah. Gu Yue berangsur-angsur menang dalam pertempuran ini dengan basis budidaya yang lebih tinggi. Bagaimanapun, keduanya adalah Master Jiwa dan Grandmaster Jiwa, dipisahkan oleh seluruh dunia. Namun, Tang Wulin tidak khawatir sama sekali.
Dia tidak lupa bahwa Gu Yue tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Tang Wulin benar-benar mengabaikan Xie, yang berada di pinggiran pertempuran, dan menyerbu ke arah Gu Yue. Selama dia mengeluarkan Gu Yue, maka Xie tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan belum mempertimbangkan Su Xiaoyan. Mereka belum pernah bekerja bersama sebelumnya dan kekuatan Su Xiaoyan adalah misteri baginya, jadi dia memperlakukan pertempuran itu sebagai pertarungan 1 lawan 2 sejak awal. Dengan Blue Silver Grace-nya yang berumur ribuan tahun dan kekuatan spiritual tingkat menengahnya, ia memiliki kemungkinan tak terbatas untuk menyerang dan bertahan. Kemampuan berbagi dari Blue Silver Grace mengurangi rasa takut Tang Wulin terhadap serangan 6 unsur Gu Yue. Tentu saja, kepercayaan dirinya hanya bertahan selama kekuatan jiwanya bertahan. Dengan pembatasan yang diberikan padanya, apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan strategi Blitzkrieg. Gu Yue berlari mundur untuk melarikan diri dari serangan Tang Wulin. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wulin, setiap langkah memberinya detik yang berharga. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan tangan yang rumit yang menampilkan 2 bola cahaya, satu kobal dan yang lainnya merah. Gelombang kekuatan yang tidak stabil berdesir saat keduanya menyatu. Gu Yue dengan cepat melemparkannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin akan langsung menabrak bola elemen menyatu seandainya dia tidak membudidayakan mata setan ungu. Untungnya, dia telah dan dapat dengan jelas melihat betapa volatile perpaduan es dan api ini. Dia menggabungkan 2 elemen yang berlawanan, api dan es. Meskipun fusi tidak stabil, dia tidak bisa memahami bagaimana Gu Yue berhasil mencapai kondisi ini pada awalnya. Meskipun perpaduan itu hanya sementara, kekuatan sebenarnya terletak di dalamnya meledak. Tang Wulin tidak ragu untuk memerintahkan Goldlight untuk mundur. Goldlight melesat ke udara, dengan hati-hati menghindari bola es dan api dengan memblokkannya dengan lembut dengan goyangan ekornya. Pada saat yang sama, Tang Wulin melihat kilatan violet yang mengkhawatirkan di mata Gu Yue. Gelombang pusing melanda dirinya saat dia kehilangan kendali atas bola unsur. Bola, dibelokkan oleh sapuan ekor Goldlight, terbang ke samping menuju pengamat. Tang Wulin mengambil keuntungan dari pembukaan ini untuk menutup jarak antara mereka dan menggunakan bin padanya. Tidak hanya Purple Demon Eyes meningkatkan penglihatan, itu juga bisa mengirim serangan spiritual yang kuat. Setelah dibudidayakan ke tingkat yang cukup tinggi, seseorang bisa membunuh hanya dengan tampilan sederhana. Dengan bakat Tang Wulin untuk mata setan ungu, ia telah membuat kemajuan pesat. Meskipun dia belum bisa membunuh dengan pandangan sekilas, dia bisa dengan mudah mengganggu pikiran lawannya. Dalam kondisi ini, tangan Gu Yue bergerak terlalu lambat untuk membela diri. Pada saat dia mendapatkan kembali kejernihannya, Blue Silver Grace milik Tang Wulin sudah ada di depannya. Pada saat krisis ini, Gu Yue menggunakan elemen terkuatnya, menghilang dalam sekejap cahaya perak. Ini adalah kendalinya atas ruang. Detik berikutnya, helai rumput yang tersapu keluar hanya mengambil udara. Keanehan menyebar di wajah Tang Wulin. Tepat ketika dia berpikir Gu Yue telah menghindari jauh darinya, dia muncul di hadapannya dalam sekejap cahaya. Itu benar, dia telah memilih untuk berteleportasi tepat di depannya. Dia mengibaskan telapak tangan biru di dadanya. Tindakannya terlalu tak terduga bagi Tang Wulin untuk diproses, apalagi bereaksi. Dia telah bergegas melewati jaringnya dan mengubah area paling berbahaya menjadi area teraman. Terhadap semua harapannya, dia menyerang langsung ke pelukannya. Dia hanya punya satu pilihan sekarang, untuk membalas dengan cakar naga emasnya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia membeku, ada kemungkinan 50% dia bisa memukulnya kembali, tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia akan segera hancur berantakan di bawah cakar suaminya. Ini adalah cakar yang bisa membunuh binatang jiwa 1000 tahun. Alam bawah sadar Tang Wulin dalam keadaan kacau. Lengan kanannya yang terangkat turun beberapa saat kemudian. Dia adalah temanku, kerugian hanyalah kerugian. Tetapi pada saat itu, telapak tangan Gu Yue menyambar cahaya putih yang telah menyelimuti dada Tang Wulin. Rasa dingin menyapu dari dadanya, memukul mundur telapak tangan Gu Yue. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini lolos. Dia segera memanggil Grace Blue Silver-nya untuk menahan Gu Yue. Tang Wulin dengan ringan menjepit leher Gu Yue dengan cakarnya, mengganggu kontrolnya atas unsur-unsur. Dia menatap Su Xiaoyan dengan heran. Tongkat esnya terangkat dan menunjuk ke arah pria itu dan ekspresinya, definisi dari harga diri. Xie adalah yang paling menyedihkan. Dia tidak mengira serangan Gu Yue akan terbang ke arahnya.
Dia baru saja menyelesaikan persiapannya untuk menerobos pertahanan Tang Wulin dengan Twin Dragon Storm dan bergabung dengan Gu Yue dalam serangan terkoordinasi. Tetapi siapa yang mengira bola api dan es akan muncul entah dari mana dan meledak. Ledakan dahsyat itu membuat Xie mengalami apa yang disebut dua langit api dan es. Bab 186 Selamat datang di kelas 0. Kedua elemen itu bekerja bersama-sama, Xie yang membekukan es sementara api membakar dirinya, kombinasi yang menakutkan. Jika dia tidak cepat bereaksi dengan menggunakan Light Dragon Storm-nya untuk mengurangi sebagian besar ledakan, dia akan berakhir dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Saat dia merayakan keselamatannya, sebuah roda es menghantam punggungnya entah dari mana. Ketidakpercayaan menyebar di wajahnya saat tubuhnya menjadi kaku dan jatuh. Perangkap Blue Silver rumput Tang Wulin terurai dengan sendirinya saat dia melepaskan satu tangan dari leher Gu Yue sambil mendukungnya dengan yang lain di pinggangnya, sehingga mengembalikan mobilitasnya. Tubuh mereka begitu dekat sehingga Gu Yue bisa menikmati aroma bersih dan segar Tang Wulin. Dia bisa dengan mudah lolos dari jebakannya dengan berteleportasi, melanjutkan pertempuran dan akhirnya menang melalui taktik gerilya. Dia malah memilih untuk membiarkannya meraihnya, karena hanya dalam pertempuran jarak dekat dia bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam satu serangan. Hasilnya, bagaimanapun, bertentangan dengan harapannya. Dia telah kalah. Dia dan Xie keduanya kalah. Pertempuran itu mungkin terlihat seperti Tang Wulin bertarung sendirian melawan mereka berdua dari awal hingga akhir, tetapi, sebagai pengamat, Wu Zhangkong dan Long Hengsu jelas melihat dua langkah tegas Su Xiaoyan. Tindakannya telah dilakukan pada saat-saat tepat yang diperlukan untuk mengubah gelombang pertempuran. Persepsi dan kontrol gadis ini cukup bagus. Dia mendukung Tang Wulin dengan sangat baik. Bahkan dibandingkan dengan teman-temannya, dia luar biasa. Setelah tiba pada kesimpulan ini, Wu Zhangkong bertemu dengan Long Hengsu dan dua anggukan saling bertukar pemahaman. Long Hengsu menyetujui Tang Wulin, sementara Wu Zhangkong mulai menyetujui Su Xiaoyan. Kamu mengambil banyak risiko, kata Tang Wulin saat dia melepaskan Gu Yue. Dia mendengus. Aku hanya takut aku akan menyakitimu, jika tidak, saya akan menggunakan lebih banyak elemen yang tidak dapat Anda lawan. Petik 2. Tang Wulin datang ke realisasi yang mengejutkan. Betul, Gu Yue dapat mengontrol lebih banyak elemen, air, api, bumi, angin, cahaya, dan bahkan ruang. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Es adalah perpanjangan air, tetapi itu belum tentu kemampuannya yang terkuat. Dengan kontrolnya, dia bisa menyerang saya dengan 3 elemen sekaligus. Aku menjadi mudah dengan cakar naga emasku, tetapi bukankah dia juga mudah bagiku? Senyum canggung menarik-narik bibirnya. Kamu masih yang paling menakjubkan. Petik 2. Gu Yue tertawa. Kamu luar biasa juga. Anda akan melukai saya jika saya tidak menahan Anda pada waktunya. Petik 2. Oh. Saya tahu kalian sibuk mengagumi satu sama lain, tetapi bisakah Anda meluangkan waktu untuk membantu teman baik Anda turun dari lantai? Rangan Xie yang menyakitkan mengganggu pertukaran mereka. Dia dengan susah payah merangkak kembali ke kakinya dengan ekspresi kesal. Hanya Su Xiaoyan yang cukup baik untuk berjalan dan membantunya berdiri. Xie menatapnya dan memutar matanya. Apakah mengirisku menyenangkan? Su Xiaoyan terkikik dan menampakkan senyuman yang tidak berbahaya dan bergigi. Dua siswa lainnya berjalan mendekat. Tang Wulin mengulurkan tangan ke Su Xiaoyan. Selamat datang di kelas 0. Petik 2. Su Xiaoyan menerima jabat tangan itu. Terima kasih, Kapten kelas. Kalian terlalu keren. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencari peluang untuk membantu Anda. Petik 2. Kata-katanya tidak dibesar-besarkan. Segera setelah pertempuran dimulai, dia menemukan bahwa yang paling bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan bodoh. Orang-orang ini, apakah mereka benar-benar monster? Bagaimana cincin jiwa Tang Wulin ini pada tingkat 1000 tahun? Bukankah batas untuk cincin jiwa pertama sekitar 400 tahun? Bahkan jika dia menggunakan beberapa harta surgawi, tidak mungkin dia bisa meningkatkannya ke level 1000 tahun. Hanya pada 3 cincin orang mulai memiliki cincin jiwa ribuan tahun. Kecepatan Xie dan kendali Gu Yue atas 6 elemen juga menanamkan kejutan yang sama dalam. Dia merasa sangat tidak penting di depan ketiga monster ini. Tetapi dia memiliki keterampilan pengamatan yang tajam dan tidak bertindak membabi buta, sebagai gantinya menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Dia tahu dia bahkan tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan trio ini di siang hari,
jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk setidaknya meninggalkan kesan yang baik dengan meraih setiap kesempatan yang dia miliki untuk menunjukkan kekuatannya. Peluang akan selalu datang kepada mereka yang siap. Kesuksesannya berfungsi untuk membuktikan pernyataan ini. 2 Soul Masters 1 cincin telah menang lebih dari 2 Grandmasters Soul 2 cincin. Gagasan bahwa ini akan terjadi tidak dapat dibayangkan, namun mereka telah mencapainya. Long Hengsu berjalan ke Wu Zhangkong. Sekarang aku lebih percaya diri di kelasmu. Saya yakin saya dapat membujuk presiden untuk meningkatkan sumber daya Anda. Guru Wu, apakah ada yang Anda butuhkan? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, anak-anak bisa menggunakan makanan yang lebih bergizi. Nutrisi sangat penting pada usia mereka. Jiwa bela diri adalah perpanjangan dari tubuh, itu perlu dipelihara dengan baik. Petik 2. Long Hengsu memaksakan senyum. Itu tidak akan menjadi masalah jika mereka semua memiliki makan normal, tapi Tang Wulin hanyalah pelahap. Dia bisa membersihkan semua makanan yang dihasilkan oleh jendela pertama. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, Anda telah melihat kekuatannya dan cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun, apakah Anda pikir mereka baru saja keluar dari udara? Bahwa ia dapat tumbuh begitu kuat hanya dari makan itu luar biasa dalam dirinya sendiri. Petik 2. Saya kira ada beberapa perasaan untuk itu, gumam Long Hengsu. Wu Zhangkong menambahkan, Issa City kaya akan banyak jenis makanan laut, yang beberapa di antaranya adalah makanan suci yang sangat bergizi. Dapatkan beberapa untuk anak-anak. Mereka membutuhkan fondasi yang kokoh untuk tumbuh. Petik 2. Long Hengsu mengangguk dengan enggan. Aku akan memberitahu presiden. Guru Wu, perlu diingat bahwa presiden menghadapi banyak tekanan karena kelas 0. Hanya dengan menghitung biaya untuk masuk ke platform kenaikan roh, jumlah sumber daya yang diinvestasikan ke kelas 0 sangat besar. Untungnya, banyak hal telah berhasil sejauh ini, Anda bahkan berhasil melatih monster seperti Tang Wulin. Apa yang benar-benar diinginkan Akademi adalah kemuliaan. Anda mengerti kan? Akademi menginginkan siswa Anda untuk berpartisipasi dalam turnamen Sky Sea Alliance. Anda harus bersiap untuk itu. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan tempat yang terlalu tinggi, mereka setidaknya perlu memukau orang dan memenangkan ketenaran di Akademi. Tujuannya agar mereka memenangkan Outstanding Newcomer Award atau Outstanding Newcomer Group Award. Petik 2. Turnamen Aliansi Sky Sea. Mata Wu Zhangkong bersinar dengan pemahaman dan dia mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Saya tidak punya masalah dengan memenuhi permintaan mereka. Petik 2. Long Hengsu menatap Wu Zhangkong karena terkejut. Dia mengira Wu Zhangkong akan menolak karena anak-anak itu baru berusia 10 tahun, namun dia siap menerimanya. Anda setuju? Wu Zhangkong berkata, metode terbaik untuk meredam seseorang adalah melalui pertarungan nyata. Sejauh ini, mereka hanya memfokuskan energi mereka pada kultivasi dan mereka tidak memiliki pengalaman tempur. Ini adalah peluang bagus untuk memperbaiki masalah itu. Petik 2. Luar biasa. Saya khawatir Anda mungkin tidak setuju. Saya akan segera melaporkan masalah ini. Saya dapat menjamin Anda, sampai turnamen Sky Sea Alliance dimulai, makanan Anda tidak akan berkurang bahkan jika dibandingkan dengan yang ada di Akademi Shrek. Kali ini, Akademi akan menghabiskan semua modalnya. Petik 2. Baik, kalian semua, datang ke sini. Wu Zhangkong melangkah ke arena dan memberi isyarat kepada anak-anak. Keempat siswa dengan cepat berlari. Wu Zhangkong mengangguk dan menoleh ke Tang Wulin. Kamu masih perlu berlatih lagi. Ada terlalu banyak lubang di pertahanan Anda. Petik 2. Ya, Guru Wu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang cincin jiwanya berada di level 1000 tahun. Kekuatan tempur dan ketepatan kontrolnya melejit. Dia percaya bahwa setelah memecahkan segel Raja Naga Emas kedua, rumput Blue Silver-nya akan berevolusi sekali lagi dan menerima kekuatan besar lainnya. Wu Zhangkong menoleh ke Gu Yue. Kamu agak tidak fokus. Anda harus lebih kuat dari itu. Petik 2. Gu Yue menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tapi kita teman satu tim, bukan musuh. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, kamu telah berkembang dengan cepat. Terus berusaha keras untuk meningkatkan. Adapun kamu, dia berbalik ke Xie. Kamu harus melakukan lebih banyak usaha jika kamu ingin mengikutinya. Petik 2. Sudut mulut Xie mulai berkedut. Aku benar-benar tidak bisa istirahat. Atau hanya karena Wulin dan Gu Yue membaik terlalu cepat. Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Su Xiaoyan. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Ingatlah bahwa Anda hanya punya 1 bulan untuk membuktikan diri. Baiklah,
kamu dipecat hari ini. Besok, kita akan mulai pelatihan. Saya akan menjadi lawan Anda selama 3 pertarungan setiap hari. Petik 2. Ya, kata Tang Wulin, Gu Yue dan Xie Xie dengan wajah pahit. Sementara itu, Su Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan dan keinginannya terhadap hari berikutnya. Saya mendengar Guru Wu yang kejam dan tampan ini benar-benar kuat. Saya ingin tahu seberapa kuat dia. Aku akan menggunakan keterampilan jiwaku. Wu Zhangkong pergi setelah mengucapkan kata-kata mengejutkan ini, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Keterampilan soul jiwa, Xie Xie tergagap. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Siapa sebenarnya Guru Wu? Mengapa dia perlu menggunakan keterampilan jiwa untuk melawan kita? Apakah dia melakukan kesalahan? Petik 2. Tang Wulin ternganga tak percaya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan tahu bahwa bahkan jika dia menekan kultivasinya ke peringkat mereka sementara hanya menggunakan Frost Scars dan Frost Mist, itu lebih dari cukup untuk membantai mereka. Bab 187 Tempa di turnamen Aliansi Skycea. Sepertinya kita harus mulai mempelajari taktik dengan benar, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita akan merencanakan di kamar kita, jawab Xie Xie. Bagi mereka, Wu Zhangkong adalah Goliat yang harus mereka hadapi. Pada saat itu, komunikator jiwa Tang Wulin berdering. Melirik ide penelepon, dia melihat bahwa itu bertuliskan, Guru, dan segera tahu siapa yang menelepon. Wulin, datang temui aku begitu kamu bebas. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Suara Mu Chen lebih rendah, berbeda dari dirinya yang biasanya tenang. Iya nih, Guru. Saya bebas pada saat ini jadi saya akan segera pergi. Meskipun Tang Wulin tidak tahu apa masalahnya, Mu Chen selalu memperlakukannya dengan baik. Sebagai gantinya, ia harus menunjukkan rasa hormat. Aku akan menunggu. Petik 2. Tang Wulin menutup telepon dan menoleh ke teman-temannya. Aku perlu berkunjung ke Asosiasi Pandai Besi. Kalian pergi saja dan bicara tanpa aku. Perbarui saya ketika saya kembali. Namun, saya akan memberi Anda ikhtisar keterampilan jiwa Guru Wu terlebih dahulu. Kita kemungkinan besar akan menghadapi keterampilan jiwanya yang pertama, Frost Scar, dan keterampilan jiwanya yang kedua, Frost Mist. Tang Wulin terus menjelaskan apa yang telah dia amati tentang dua keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong. Pada saat dia pergi ke Asosiasi Pandai Besi dengan tergesa-gesa, semua orang masih ternganga kaget dengan kisah-kisah kekuatan guru mereka. Tang Wulin menemukan bahwa ada orang lain di sana juga ketika dia tiba di kantor Mu Chen. Selain Mu Chen, Chen Yue dan Mu Xi juga hadir. Mu Xi jelas bergegas setelah upacara selesai. Guru, Tang Wulin membungkuk pada Mu Chen. Silahkan duduk. Mu Chen menunjuk ke sofa dua tempat duduk di depan mejanya. Chen Yue sudah duduk di salah satu titiknya, dan Mu Xi berdiri di samping Mu Chen. Gadis yang dimanjakan ini menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Ketika Tang Wulin duduk, dia menemukan benda yang dikenalinya di atas meja. Itu adalah logam berwarna biru kecoklatan dengan urat-urat yang tidak beraturan seperti kehidupan mengalir di dalamnya. Bergantung pada sudut dari mana orang melihatnya, garis-garis akan terlihat sangat berbeda. Itu adalah logam langka, Blue Coppertite. Itu memiliki kemampuan bawaan yang kuat untuk memperkuat kekuatan jiwa, tetapi komposisi internalnya sangat kompleks dan ditempa dengan banyak kotoran. Hanya setelah Tousan Refined bisa digunakan untuk membuat barang. Tang Wulin hanya perlu satu tatapan untuk mengenali bahwa dia memiliki Tousan Refined Chung ini sendiri. Lagi pula, bagi Tousan Refined, seorang pandai besi harus tumbuh sangat akrab dengan item itu dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Apakah kamu mengenali ini? Kata Mu Chen dengan cemberut. Ya, aku tahu. Tang Wulin terangkat dari kursinya dan berdiri tegak sebagai pilar. Guru, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Chen Yue dengan canggung tersenyum pada Tang Wulin. Tidak, itu bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi kamu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Apakah Anda tahu bahwa Anda dengan cepat mendekati level guru Anda? Petik 2. Hah? Tang Wulin menatap Chen Yue dengan tatapan kosong. Mu Chen berkata, katakan padaku apa karakteristik Blue Coppertite. Petik 2. Tang Wulin dengan cepat menjawab, Blue Coppertite adalah jenis paduan tembaga yang terdiri dari tembaga 30%, jejak Coppertite, dan berbagai elemen jejak lainnya. Coppertite adalah senyawa khusus dan asal-usul nama logam.
Ini adalah konduktor yang sangat baik dari kekuatan jiwa dan bahkan disebut sebagai penguat kekuatan jiwa. Soul Masters biasanya memilih logam ini ketika membangun armor perang mereka, tetapi karena memiliki banyak kotoran dan struktur internal yang kompleks, sangat sulit untuk dipalsukan. Itu tidak bisa dengan tepat 100 Refined dan sebagai gantinya membutuhkan 1000 Refinement untuk memurnikannya. Hanya ketika sifat-sifat Blue Copper Tite telah distabilkan dan dipadatkan dapat dianggap benar-benar 1000 Refined. Nilainya, sudah cukup, Mu Chen memotongnya. Kami tidak hanya memverifikasi bahwa ini adalah Blue Copper Tite yang kamu hasilkan, kami juga memastikan bahwa itu adalah puncak dari kelas 2. Dengan kata lain, itu hanya satu langkah lagi dari menjadi logam kelas 1. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Petik 2. Tang Wulin bergumam, lebih banyak uang. Chen Yue tertawa terbahak-bahak. Musi berkata dengan putus asa, apakah kamu hanya memiliki mata untuk uang? Mu Chen melirik kesal pada putrinya, memperingatkannya untuk tidak mengatakan apapun. Tang Wulin tenggelam dalam pikiran. Apakah buruk jika saya fokus pada uang? Pandai besi saat ini adalah satu-satunya cara saya harus menghasilkan uang, dan siapa yang tahu berapa banyak yang akan saya butuhkan di masa depan. Ini berarti bahwa kamu berada di ambang Spirit Refinement. Kata-kata Mu Chen mengejutkan Tang Wulin dari pikirannya tentang keraguan diri. Di ambang Spirit Refinement, bingung, Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat gurunya. Dalam bariton yang dalam, Mu Chen berkata, 1000 Refinement juga dikenal sebagai Half Spirit Refinement. Ini karena, pada titik itu, pandai besi mampu menghembuskan kehidupan dan jiwa menjadi logam yang kemudian dapat mereka bentuk sesuai dengan keinginan mereka, meningkatkan kualitas produk akhir. Blue Copper Tite kelas 2 dapat memperkuat kekuatan bagian armor tempur sebesar 110%, sedangkan Blue Copper Tite kelas 1 dapat menguatkannya dengan 112%. Jika itu adalah Spirit Refined, itu akan memperkuat kekuatan bagian armor tempur sebesar 115%. Inilah sebabnya mengapa siapapun di dunia pandai besi yang dapat menghasilkan logam kelas 1 hanya selangkah lagi dari menjadi pandai besi spirit. Saya memeriksa logam yang Anda serahkan untuk menyelesaikan tugas Anda, dan kebanyakan dari mereka adalah kelas 2. Ini berarti Anda sudah menjadi pandai besi peringkat keempat. Petik 2. Peringkat keempat. Dua kata ini akhirnya membuat Tang Wulin menyadari pentingnya produk-produk kelas 2-nya. Menurut peraturan Asosiasi Pandai Besi, seseorang harus dapat 1000 Refine dan membentuk 2 logam berturut-turut untuk menjadi pandai besi peringkat keempat. Namun Mu Chen mengatakan bahwa dia sudah pandai besi peringkat keempat karena dia bisa menempa logam kelas 2. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu seperti ini. Apakah kamu menemukan ini aneh? Apa yang saya katakan berbeda dari peraturan asosiasi, kan? Tanya Mu Chen. Agak aneh. Saya bahkan belum mencoba membuat komponen mecha. Tang Wulin menyelidiki. Mu Chen menghela nafas. Asosiasi ini tidak memiliki ini secara tertulis karena sangat sedikit orang yang mampu memalsukan logam peringkat kedua sebelum menjadi pandai besi peringkat keempat, belum lagi Anda yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50%. Rencana awal saya adalah membuat Anda beristirahat selama ini karena mungkin membantu dengan pemahaman Anda, tetapi Anda terlalu menakjubkan. Anda benar-benar mengejutkan kami semua dan membuat kemajuan besar. Menurut aturan tidak tertulis dari dunia pandai besi, hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam menempa logam kelas 2 membuat seseorang layak menjadi pandai besi peringkat keempat. Mengingat hal ini, selamat. Petik 2. Peringkat keempat. Itu berarti saya dapat menerima tugas yang lebih sulit yang akan menghasilkan uang 2 kali lebih banyak. Jika saya bisa mencapai Spirit Refinement, maka uang akan lebih dari sekadar berlipat ganda. Mata Tang Wulin mulai bersinar. Bukankah uang kecil ini hanya membayangkan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan sekarang? Sebuah suara lembut terdengar ke samping. Tang Wulin tanpa sadar mendengus setuju, tetapi perasaan aneh datang segera setelahnya. Dia melihat bahwa Musi berdiri di sisinya, jelas menyembunyikan beberapa rencana jahat baginya. Musi tertawa menghina. Ayah, lihat saja seberapa tidak dewasanya muridmu. Yang dia tahu hanyalah uang. Dia bahkan tidak punya mimpi. Petik 2. Diam, kata Mu Chen dengan tidak senang. Kamu selalu diberikan apa yang kamu inginkan, tetapi dia. Jika dia tidak membutuhkan uang untuk hidup, apakah dia harus peduli pada usia muda? Wulin, abaikan saja dia. Tidak ada yang salah dengan menginginkan uang. Bagaimanapun juga,
kita adalah bisnis, dan bisnis adalah tentang uang. Ada baiknya Anda saat ini menabung. Ini akan membantu ketika Anda dapat Spirit Refine. Petik 2. Hah, apakah Spirit Refining membutuhkan biaya? Tang Wulin menatap Mu Chen dengan kaget. Bab 188.000 biru koperti teh halus. Mu Chen mengangguk. Semakin jarang logamnya, semakin mudah bagi pandai besi untuk memperbaikinya. Anda harus membeli logam Anda sendiri ketika saatnya tiba karena jika Anda gagal untuk memperbaikinya, logam itu akan menjadi tidak berharga. Itu tidak akan cocok untuk diberikan tugas karena nilainya terlalu rendah. Mempertimbangkan bakat Anda, asosiasi tersebut akan memberi Anda beberapa logam pada saat itu, tetapi Anda masih harus membeli banyak sendiri. Setiap pandai besi menderita ketika tiba saatnya bagi mereka untuk mencoba Spirit Refinement. Petik 2. Chen Yue tertawa nakal. Bukan hanya penderitaan. Butuh waktu 5 tahun untuk melunasi utangku, dan Mang Tian masih belum selesai melunasinya. Kenapa lagi menurutmu dia menerima begitu banyak tugas? Petik 2. Tang Wulin menelan ludahnya. Guru Mang Tian masih belum melunasi utangnya. Berapa banyak yang masih dia miliki? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti itu dulu. Saya memanggil Anda di sini hari ini untuk 2 hal. Yang pertama adalah mengkonfirmasi status Anda sebagai pandai besi peringkat keempat. Anda perlu memperbaiki 2 logam berturut-turut dan mengirimkannya. Jika salah satu dari mereka adalah produk peringkat kedua, kami dapat mengakhiri tes Anda di sana dan secara resmi menjadikan Anda pandai besi peringkat keempat. Petik 2. Iya nih. Terima kasih guru. Pada akhirnya, Tang Wulin masih anak-anak. Meskipun potensi biaya Spirit Refinement membuatnya cemas, dia dapat dengan mudah mengalihkan pikirannya dari masalah yang sejauh ini di masa depan. Dia ingat bahwa Spirit Refinement bukan hanya teknik penempaan, itu membutuhkan seseorang untuk memiliki setidaknya 3 cincin jiwa untuk berhasil. Mempertimbangkan ini, Tang Wulin punya banyak waktu sampai ia mendapatkan cincin ketiganya. Mu Chen berkata, Anda telah mendapatkan status peringkat keempat jauh lebih cepat dari yang saya harapkan, jadi saya ingin Anda memperluas wawasan Anda sekarang. Dalam waktu dekat, 5 kota besar pesisir timur akan mengadakan Skysia Alliance Turnamen, turnamen besar yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Ada kompetisi untuk semua orang, Mecha Masters, Battle Armor Masters, Soul Masters, pandai besi, pengrajin mecha, desainer mecha, mekanik, dan sebagainya. Peristiwa dibagi berdasarkan usia. Ada divisi untuk mereka yang berusia 15 tahun ke bawah, divisi untuk pemuda berusia 15 hingga 20 tahun, dan divisi untuk orang dewasa berusia 20 hingga 30 tahun. Apapun di luar itu terlalu tua. Saya berencana membuat Anda dan Musi mewakili Asosiasi Pandai Besi ISEA dalam kompetisi pandai besi untuk mereka yang berusia 15 tahun ke bawah. Petik 2. Turnamen Aliansi Skysea. Nama turnamen itu sendiri menggelitik minat Tang Wulin. Guru, akankah aku bersaing dengan pandai besi muda dari kota lain di turnamen ini? Mu Chen mengangguk. Itu benar, Anda hanya memiliki satu tujuan, kembali sebagai juara. Saya yakin bahwa tidak ada pandai besi di divisi 15 dan di bawah yang akan lebih luar biasa dari Anda. Apakah Anda tidak ingin mendapat uang? Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan itu. Hadiah sang juara adalah 3 juta koin federal. Selain itu, asosiasi akan memberi Anda 10 keping logam langka jika Anda menang. Itu akan menghemat banyak uang ketika Anda mencoba Spirit Refinement. Petik 2. Bongkahan logam langka yang disebutkan Mu Chen memiliki dimensi sekitar 1/3 meter di setiap sisi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Tang Wulin sudah bersemangat untuk turnamen. Guru Mu Chen berkata akan mudah bagi saya untuk memenangkan kejuaraan dan memenangkan banyak uang. Paling tidak, itu akan cukup untuk membayar Guru Wu kembali. Mu Chen mengangguk. Turnamen Skysea Alliance diselenggarakan oleh 5 kota besar pesisir timur. Akibatnya, itu juga disebut Perjamuan Agung Laut dan Langit. Saya benar-benar yakin bahwa Anda akan bersinar dengan cemerlang dan membawa kemuliaan bagi Asosiasi ISEA Blacksmith kami. Petik 2. Ya Guru. Petik 2. Mu si cemberut. Ayah, aku bisa melakukan itu bahkan jika kita tidak memilikinya. Petik 2. Mu Chen meliriknya. Kamu pikir kamu bisa menang? Bahkan jika Anda seorang jenius, semua pesaing Anda juga akan menjadi jenius. Dengan Wulin di sini, kemenangan sudah pasti. Anda hanya perlu bekerja keras dan bersiap untuk mencoba 1000 perbaikan. Kali ini,
Persyaratan minimum untuk berpartisipasi adalah 100 Refined kelas menengah. Mereka akan menilai Anda dengan lebih cermat setelah Anda memenuhi persyaratan ini. Petik 2. Perjamuan Besar Langit dan Laut, Turnamen Aliansi Skysea. Tang Wulin mengukir kata-kata ini ke dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita lakukan tesmu, Wulin. Musi, kamu ikut juga. Anda dapat menonton dan belajar dari Wulin. Petik 2. MN. Anehnya, Musi tidak banyak bertarung kali ini. Dia hanya memberi anggukan lucu pada ayahnya. Hanya 4 orang yang hadir di ruang penempaan, Tang Wulin, Mu Chen, Musi, dan Chen Yue. Mu Chen secara pribadi memilih 2 logam untuk ditempa oleh Tang Wulin, salah satunya adalah Blue Copper Tite. Keheranan Mu Chen tentang prestasi Tang Wulin dapat dikaitkan dengan 2 hal. Salah satunya adalah kesulitan besar Tousan Refining Blue Copper Tite ke kelas 2. Itu bahkan lebih sulit daripada menempa produk kelas 1 menggunakan logam biasa. Yang kedua adalah kecepatan perkembangan Tang Wulin, sangat cepat sehingga satu-satunya yang menahannya adalah kekuatan jiwanya. Tang Wulin saat ini hanya memiliki 1 cincin, tetapi Mu Chen yakin bahwa dia akan mencapai Spirit Refinement dalam waktu 3 tahun jika dia memiliki 3 cincin. Kekuatan jiwa, bagaimanapun, sangat sulit untuk ditingkatkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia merusak segalanya dengan melampaui dirinya sendiri. Semakin banyak bakat Tang Wulin terungkap, semakin Mu Chen ragu memberinya harta surgawi yang akan meningkatkan kultivasinya. Mu Chen tidak ingin fondasi Tang Wulin tidak stabil, itu akan merusak prospek masa depannya. Apa itu kekuatan? Apa yang ditampilkan Tang Wulin saat ini adalah kekuatan. Bakat Tang Wulin untuk menempa adalah sesuatu yang bahkan jenius tingkat pertama seperti Mu Chen hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk memandang. Penempaan dimulai. 3 nada tajam bergema di udara ketika Tang Wulin dengan ringan mengetuk Blue Copper Tite. Efek Stack Hammers terjadi dengan kekuatan penuh. Telinga Tang Wulin berkedut sedikit dan kilau ungu muncul di matanya. Tanpa ragu, Blue Copper Tite sangat sulit dipalsukan. Ketika dia sebelumnya telah memalsukan Blue Copper Tite, ada banyak waktu selama proses di mana dia dipaksa untuk menggunakan Purple Demon Eyes untuk mencegah kegagalan. Pola yang mengalir di sepanjang permukaan Blue Copper Tite berubah, berdesir dengan setiap serangan palu Tang Wulin. Inilah alasan mengapa Blue Copper Tite sangat sulit dipalsukan. Struktur internalnya terus berubah di bawah tekanan Tousan Refinements. Satu serangan yang salah bisa mengubahnya menjadi bongkahan sampah. Tidak ada keraguan dalam gerakan Tang Wulin. Saat satu lengan terangkat, yang lain jatuh, dengan keras memukul logam itu tanpa henti. Alis Chen Yue melompat ke atas. Sangat cepat, apakah dia tidak perlu memeriksanya? Bahkan jika dia adalah orang yang menempa Blue Copper Tite, pandai besi peringkat ke-6 seperti dia akan membutuhkan setidaknya 3 menit untuk memeriksa logam sebelum dia bisa mulai memalu. Namun, Tang Wulin bahkan tidak pernah berhenti. Intensitas serangan Tang Wulin terus bertambah. Palu-palunya melesat di udara seolah berat mereka beberapa ratus kilogram sama dengan sedotan beras. Satu demi satu palu turun ke atas logam seperti badai. Dengan efek Stack Hammers, irama aneh yang mirip dengan hujan yang jatuh di atas hutan pohon pisang mulai beresonansi di seluruh ruangan. Seolah-olah banyak pandai besi semua bekerja dalam harmoni. Sikap Musi terhadap Tang Wulin telah berubah secara signifikan karena kekuatan Tang Wulin. Ketika satu orang bersaing dengan yang lain dan ada kesenjangan dalam kekuatan, kecemburuan akan muncul. Namun, begitu celah itu tumbuh cukup besar, kecemburuan itu akan dengan cepat menghilang. Musi belum menjadi pandai besi peringkat ketiga karena dia masih berjuang dengan Tousan Refinements, namun Tang Wulin sudah menjadi pandai besi peringkat keempat. Kesenjangan seperti itu tidak bisa ditutup hanya dalam beberapa hari. Ketika dia melihat Copper Tite biru kelas 2 Tang Wulin, cara dia memandangnya benar-benar berubah. Dia tidak lagi melihatnya sebagai saingan dan bisa melihat kekuatannya yang lain sekarang. Ketika dia melihat dia hari ini, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah pria menjengkelkan ini lagi. Dia sebenarnya berpikir, sebenarnya, pria ini agak tampan. Petik 2. Perubahan psikologis yang halus seperti itu tidak diperhatikan oleh Musi. Bahkan jika dia menyadari perubahan ini, dia tidak akan pernah mengakuinya. Mata Mu Chen listrik ketika dia menatap potongan Blue Copper Tite itu. Dia menemukan bahwa meskipun serangan Tang Wulin cepat, mereka juga mengenai pusat riak Blue Copper Tite. Tang Wulin mengambil keuntungan dari efek Stack Hammers untuk menahan kekuatan serangannya sehingga kekuatannya hanya cukup.
Dia memiliki kendali penuh atas bongkahan Blue Copper Tite ini. Beberapa saat kemudian, Mu Chen memperhatikan cahaya ungu dari mata Tang Wulin. Itu terlihat seperti. Jika memang begitu, itu akan menjelaskan banyak hal. Bab 189 Halo dan Pandai Besi peringkat keempat. Jam perlahan berdetak. Itu normal bagi Thousand Refinements untuk mengambil beberapa jam, tetapi badai tanpa henti palu kembar Tang Wulin telah mengurangi Blue Copper Tite menjadi sepertiga dari ukuran aslinya hanya dalam 1/4 jam. Rona biru tumbuh lebih cerah dan lebih terang sementara riak di permukaannya mulai melambat dan stabil. Dia hampir selesai. Sangat cepat. Efek Stack Hammers mungkin telah membantu Tang Wulin, tetapi itu adalah kekuatan, penilaian, dan pemahamannya tentang logam yang memungkinkannya menyelesaikannya dengan cepat. Setelah menjadi satu dengan palu, konsentrasi Tang Wulin tidak dapat dipatahkan. Cukup mengejutkan, dia benar-benar mulai menyerupai palu. Bang bang bang, serangan palu terakhir turun, dan lingkaran biru yang berdiameter 1/3 meter dari Blue Copper Tite, menyatu kembali ke logam sesaat kemudian dan menghilang. Halo-halo muncul, Chen Yue menangis. Hanya logam di kelas 2 dan di atas yang bisa melepaskan halo. Lebih jauh lagi, kemunculan halo menandakan sejauh mana roh dijiwai ke dalam logam. Ini adalah asal mula nama, perbaikan setengah roh. Petik 2. Halo baru itu bukan halo kelas 2 yang biasa. Chen Yue menyeka keringat dingin dari dahinya. Apakah bocah ini hanya menempa logam kelas 1? Apakah dia berusaha membuat kita lebih terpesona? Mata Mu Chen menyala. Dia mengangkat satu tangan untuk menghentikan Tang Wulin dan menggunakan tangan lainnya untuk meraih logam. Kamu tidak perlu melakukan hal lain. Kami mengakhiri tes di sini. Anda telah berhasil di Thousand Refining Blue Copper Tite kelas 2 dan secara resmi lulus tes peringkat keempat. Petik 2. Karena Tang Wulin bisa membuat Blue Copper Tite kelas 2, mereka bahkan tidak perlu memeriksa apakah dia bisa melakukan hal yang sama dengan logam yang lebih rendah. Ini bukan dari kelas 1. Chen Yue bertanya pada Mu Chen. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Itu agak pendek, tapi hampir sampai. Anda akan menghasilkan banyak uang dari Blue Copper Tite ini saat berikutnya Anda menerima beberapa tugas. Kembali dan bersiap untuk perjamuan besar laut dan langit. Itu dimulai dalam 1 bulan. Petik 2. Tapi, Guru, bukankah aku masih harus menghadiri kelas? Tanya Tang Wulin. Mu Chen berkata, kamu tidak perlu khawatir. Asosiasi ini akan membantu kamu mengurus itu. Anda harus menghabiskan sisa waktu menempa. Saya akan terus mengajari Anda seminggu sekali. Sepertinya saya harus mulai mengajar Anda teknik yang diperlukan untuk memalsukan logam kelas 1. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Ya, terima kasih, Guru. Petik 2. Aku akan pergi bersamamu. Musi mengambil inisiatif untuk menemaninya kembali ke akademi. Setelah keduanya meninggalkan asosiasi pandai besi, Musi tiba-tiba mencubit pipi Tang Wulin. Aduh, kakak murid senior, apa yang kamu lakukan? Keluh Tang Wulin. Musi mendengus. Aku sedang memeriksa apakah kamu manusia. Bukankah semua orang seharusnya sama? Anda tidak memiliki wajah lain, jadi bagaimana Anda bisa maju dengan cepat? Petik 2. Kakak murid senior, saya tidak memiliki wajah kedua, kata Tang Wulin dengan malu. Musi tiba-tiba tersenyum. Aku tahu. Bisakah saya berbicara dengan Anda tentang sesuatu? Jika tidak ada yang akhirnya menjadi lebih baik dari saya di turnamen Skyse Alliance, bisakah Anda membiarkan saya menang? Saya akan memberi Anda hadiah uang juga, dan kemudian Anda akan memiliki uang untuk tempat pertama dan kedua. Saya bahkan akan memberi Anda logam yang diberikan juga. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan linglung. Baik. Petik 2. Baik. Musi pikir dia salah dengar. Dia setuju dengan mudah. Hei, apakah kamu bahkan memahami pentingnya turnamen aliansi Skyse? Bagaimana Anda bisa setuju dengan mudah? Petik 2. Tang Wulin berkata, itu hanya ketenaran. Perbedaan antara tempat pertama dan kedua tidak bisa sebesar itu. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan memberikan tempat pertama untuk tempat kedua, maka saya semua untuk itu. Petik 2. Saya yakin sekarang, Anda benar-benar hanya memikirkan uang. Musi memukul bagian atas kepalanya dengan ringan. Aku hanya bercanda denganmu. Jika aku mencuri tempat pertama darimu, ayah akan membunuhku. Petik 2. Jejak senyum muncul di bibir Tang Wulin. Guru tidak akan melakukan itu. Dia benar-benar menatapmu dengan mata menyayanginya. Saya serius, kakak murid senior.
Jika tidak ada yang lebih baik dari Anda, saya akan memberi Anda tempat pertama. Saya akan mengambil uang hadiah itu. Petik 2. Desakan Tang Wulin yang tulus membuat Musi linglung. Aku tidak ingin kamu melakukan ini untuk ayahku. Petik 2. Dengan kecerdasannya, dia segera menyadari apa yang dimaksudkan Tang Wulin. Dia melakukan bantuan kepada Mu Chen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang kau pikirkan. Suatu kali guru berkata bahwa pohon tertinggi di hutan akan dirusak oleh angin. Saya masih sangat muda, jadi menurut Anda apa yang akan terjadi jika saya mengungkapkan bahwa saya sudah menjadi pandai besi peringkat keempat? Saya masih jauh dari 3 cincin dan spirit refinement, jadi apa artinya tempat pertama bagi saya? Jika saya hanya mengambil tempat kedua, maka saya dapat tetap low profile sambil mendapatkan uang. Petik 2. Musi penasaran bertanya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang? Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Jalur kultivasi saya sedikit berbeda dari orang lain. Saya membutuhkan banyak harta surgawi untuk terus mengembangkan jiwa bela diri saya. Kekuatan saya berasal dari evolusi itu. Anda tahu bahwa jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grass. Lihatlah. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan memanggil timbangan emasnya. Pemandangan timbangan emas membuat Musi terdiam. Dia perlahan mengangkat jari dan mengetuk timbangan, menciptakan nada metalik yang tajam. Inilah sebabnya kamu berada di kelas 0. Ini adalah sumber kekuatanmu. Musi bertanya dengan tak percaya. Tang Wulin mengangguk. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu ayahku? Musi bertanya dengan curiga. Saya tidak bermaksud menyembunyikan ini dari guru. Kata Tang Wulin. Lupakan saja, kalau begitu. Musi mengangguk dengan jawaban Tang Wulin puas. Mulai sekarang aku akan menjagamu di akademi. Jika ada yang berani menggertak Anda, cukup beritahu saya nama mereka. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak murid senior, apa yang kamu katakan? Lagi pula aku tidak terlibat pertengkaran. Petik 2. Kamu tidak bertengkar. Siapa yang mengirim teman sekamarnya terbang keluar dari jendela lantai 2 pada hari pertama? Sepertinya saya tidak bisa mengingat. Saya, oh, benar, kamu suka Zixin. Musi bertanya tiba-tiba. Tang Wulin dibutakan oleh pertanyaan ini, dan wajahnya langsung menjadi merah sebelum dia melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Tidak, saya tidak, bukan saya, hahaha. Lihatlah betapa bingungnya Anda, bukankah kamu biasanya sangat tenang? Saya mengerti, Anda bingung tentang masalah hati dan berusaha menyangkalnya, tetapi jelas Anda menyukainya. Hanya apa yang kamu pelajari di usia yang begitu muda? Musi mencubit wajahnya berulang kali. Tang Wulin merasa tertekan. Aku benar-benar tidak. Suster senior Zixin benar-benar orang yang baik, dan kami sering bertemu satu sama lain selama jogging pagi kami. Bahkan jika aku menyukainya, itu karena dia sangat cantik dan lembut. Saya bisa menghargai kualitas-kualitas itu, Anda tahu. Jangan berpikiran aneh. Petik 2. Musi mengangkat alisnya. Jadi kamu mengatakan bahwa aku tidak cantik atau cukup lembut untuk kamu sukai, dan kamu tidak menghargai aku. Tang Wulin masih anak berusia 10 tahun, jadi bagaimana ia bisa berharap untuk memenangkan pertengkaran melawan seorang wanita muda yang sedang berkembang. Musi berusia 14 tahun ini dan jauh lebih dewasa darinya. Aku, Tang Wulin melongo padanya, tak bisa berkata-kata. Bukankah itu benar? Anda sama sekali tidak lembut. Tang Wulin harus mengakui Wusi cantik, tapi dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Setelah sedikit mencubit wajah Tang Wulin, Musi puas. Menggertaknya bahkan lebih menyenangkan daripada bersikap dingin padanya. Mulutnya melengkung ke senyum jahat. Mereka segera tiba di akademi dan Tang Wulin menghela nafas. Dia terbang kembali ke asramanya sambil menggosok pipinya yang sakit, suara terkekeh seperti penyihir Musi mengejarnya. Turnamen Aliansi Skycea. Tang Wulin menyebutkan turnamen saat makan siang dan segera menangkap telinga Xie. Dia tidak menyadari betapa Xie tahu tentang turnamen. Bab 190 Staff S Starwheel. Itu luar biasa. Ada 18 kota kelas 1 di federasi kami dan mereka dibagi menjadi 5 wilayah, utara, timur, selatan, barat, dan pusat. Setiap wilayah memiliki beberapa kota besar, tetapi wilayah tengah hanya memiliki 2, kota surga Dou dan kota Shrek. Meskipun itu kurang dari daerah lain, kedua kota ini menebusnya dengan pengaruh mereka.
Wilayah timur kami sebenarnya memiliki 5 kota pantai kelas 1 yang membentuk aliansi Skysea. Issea City berada di peringkat kedua di antara 5. Turnamen aliansi Skysea diadakan setiap 3 tahun untuk mengintai jenius luar biasa dan memeriksa kekuatan dan perkembangan semua kota. Secara alami, mereka yang menunjukkan talenta terbanyak secara praktis dijamin akan bersinar cemerlang di masa depan. Orang-orang yang paling berprestasi bahkan dapat dipilih untuk mewakili Skysea Alliance dalam turnamen federasi yang diadakan setiap 5 tahun. Itu adalah turnamen besar yang melibatkan seluruh benua. Apakah Anda benar-benar tidak pernah mendengar ini sebelumnya? Petik 2. Tang Wulin dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar ini sebelumnya. Siapa yang akan menyebut hal seperti itu di kota kecil seperti Glorybound City? Bahkan jika seseorang memiliki, dia akan terlalu muda untuk mengingatnya. Bukankah turnamen federal biasanya diadakan di kota Shrek? Tanya Su Xiaoyan, menatap Tang Wulin dengan kaget saat dia menghirup semua makanan gourmet sebelum dia. Betul, ini diadakan di kota Shrek. Untungnya, Shrek Academy tidak berpartisipasi dalam turnamen itu, jika tidak, hasilnya tidak akan menegangkan. Itu sudah menjadi akademi nomor 1 di benua ini selama 10.000 tahun terakhir. Petik 2. Su Xiaoyan menjadi bersemangat. Bukankah itu berarti kita punya kesempatan? Kalau begitu. Kata-katanya membuat Xie putus asa. Kesempatan apa? Kita masih terlalu muda. Saya sudah lama melihatnya. Turnamen federal akan diadakan tahun depan, dan kami baru berusia 11 tahun saat itu. Menurut usia kita akan ditempatkan di divisi 10 ke 15. Mengingat umur kita baru 11 tahun, kita akan sangat dirugikan. Bagaimanapun, kita akan menghadapi para jenius terhebat di benua ini. Dan itu dengan asumsi kita bahkan memenuhi syarat untuk masuk. Untuk memenuhi syarat, kita perlu berpartisipasi dalam turnamen aliansi Skysea tahun ini dan berada di 6 besar kelompok usia kita. Lain kali turnamen federal diadakan, kita akan berusia 16 tahun dan akan bertemu dengan divisi 15 hingga 20. Akan aneh jika kita melakukannya dengan baik di turnamen itu. Kami benar-benar dilahirkan pada waktu yang salah. Petik 2. Tang Wulin terus mengisi dirinya saat dia berkata, jangan khawatir tentang peringkat. Ini akan baik-baik saja selama kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Anda tidak harus bertekad untuk menang. Petik 2. Gu Yue berkata, siapa yang peduli kalau kita berumur 11? Siapa bilang bocah 11 tahun tidak bisa menjadi juara? Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya pada Anda? Jika Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah. Petik 2. Menyelesaikan pidatonya, Gu Yue berdiri untuk meletakkan nampannya. Mulut Xie meringkuk dengan jijik saat dia pergi. Dia berbicara seolah-olah kita benar-benar akan berpartisipasi dalam turnamen Skysea Alliance. Bukankah kamu satu-satunya yang berpartisipasi, Wulin? Petik 2. Tang Wulin tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi, makan hari ini terasa lebih mengenyangkan dari biasanya. Itu adalah makanan laut yang lezat. Tang Wulin tumbuh besar di pantai, namun dia belum pernah makan makanan laut yang luar biasa ini. Selain rasa yang lezat, perasaan hangat yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya saat makanan masuk ke perutnya. Setelah makan siang, mereka semua berkumpul untuk membahas kekuatan Wu Zhangkong dan taktik apa yang bisa mereka gunakan untuk menahannya. Adapun kemenangan atas Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Satu-satunya tujuan mereka adalah bertahan hidup melawannya selama mungkin. Tang Wulin yakin tentang pelatihan tempur hari ini karena Blue Silver Grace-nya menjadi sangat kuat setelah mencapai level 1000 tahun. Selanjutnya, Goldlight akhirnya bisa memainkan peran aktif dalam pertempuran. Jika bukan karena Goldlight, Tang Wulin akan terlalu fokus pada menetralkan bola api dan es Gu Yue yang meledak untuk bertahan melawan serangan lanjutannya. Menurut pendapatnya, kekuatan terbesar Gu Yue terletak pada kontrolnya atas elemen ruang. Dia bisa berteleportasi ke seluruh medan perang dengan itu dan menggunakan segudang taktik pertempuran yang berbeda. Mereka akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana bahwa mereka hanya bisa memperpanjang kelangsungan hidup mereka dengan bekerja bersama. Xiaoyan, kamu bilang kamu bahkan lebih kuat di malam hari, jadi bisakah kamu menunjukkan kepada kami setelah makan malam? Su Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, oke. Sebenarnya, keluarganya secara khusus memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan kekuatannya yang tidak biasa. Namun, sekarang setelah dia berhadapan muka dengan para jenius terhebat di Issea City,
dia merasa terlalu tidak berdaya di siang hari. Dia tahu bahwa tinggal di kelas 0 tergantung pada apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari teman-teman sekelas barunya. Untuk alasan ini, dia hanya perlu berpikir sejenak sebelum menyetujui. Jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, bagaimana saya bisa cocok dengan para jenius ini? Tidak mungkin saya bisa mencocokkan mereka hanya dengan keterampilan pengamatan dan kontrol yang tepat. Malam tiba segera setelah mereka selesai makan malam. Keempat teman sekelas sedang berjalan menuju hutan di sudut ladang. Terlepas dari apakah itu Tang Wulin, Xie, atau Gu Yue, mereka semua ingin tahu tentang perubahan apa yang akan dialami Su Xiaoyan di malam hari. Di seluruh Douluo benua, jiwa bela diri fantastik dari setiap deskripsi dapat ditemukan. Jika itu mungkin, maka kemungkinan itu ada. Misalnya, jiwa bela diri Gu Yue memungkinkannya untuk mengendalikan 6 elemen. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya, jadi betapa uniknya jiwa bela diri Su Xiaoyan. Di dalam hutan yang suram, Gu Yue mengangkat tangannya dan memanggil cahaya keemasan yang bersinar, menerangi sekeliling mereka. Antisipasi menggenang di Xie. Itu wajar karena mereka diam-diam melakukan hal-hal misterius di hutan pada malam hari. Su Xiaoyan melangkah maju dan melihat ke arah bintang-bintang. Kanopi rimba ini tidak setubuh yang ada di platform kenaikan roh, sehingga cahaya bintang dengan mudah menembusnya. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di langit. Dia mengangguk sekali. Aku mulai. Dia mengangkat tangan ke langit sementara cincin jiwa kuning naik dari bawah kakinya dan tongkat es ramping muncul di tangannya. Cahaya keemasan dari tangan Gu Yue menghantam tongkat es, memberinya aura suci dengan cahaya keemasan. Ekspresi Su Xiaoyan menjadi suram. Dia mengangkat tongkat lebih tinggi saat cahaya meledak dari matanya. Bintang-bintang di surga yang bersinar selamanya tenang, berikan aku kekuatan. Star Wheel saya, dipanggil oleh panggilan lembutnya, ujung tongkatnya tiba-tiba mulai bersinar, dan seberkas cahaya keemasan turun dari surga. Bola cahaya langsung muncul di ujung staf. Berangsur-angsur berubah menjadi bintang cahaya emas berujung 6. Ini adalah varian jiwa bela diri. Kemungkinan ini langsung muncul dalam pikiran Tang Wulin. Lebih jauh lagi, itu adalah mutasi yang bisa dikendalikan. Aura Su Xiaoyan mengubah momen Star Wheel muncul, berubah dari lemah dan halus menjadi percaya diri dan berani. Dia tampak lebih halus dan murni di bawah cahaya bintang yang berkilau. Bintik-bintik cahaya bintang bahkan menemukan jalan mereka ke cincin jiwanya, dan bintang emas menghiasi dahinya. Dengan lambaian tongkatnya, bintang sayap itu melesat keluar dan menempelkan dirinya di kaki Xie. Pada saat itu, Xie merasakan tubuhnya meregang ketika rasa dingin merasuki tubuhnya, mencuri mobilitasnya. Star Wheel menjadi cerah, kemudian meledak menjadi belenggu dingin di sekitar tubuhnya. Xie dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk melawan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sepertinya ada semacam segel misterius pada dirinya yang memperlambat peredarannya. Ini, kulit Su Xiaoyan memucat dan dia melihat ke arah Tang Wulin. Aku bisa memanfaatkan kekuatan Star Wheel di malam hari. Jadi jiwaku bersenjatakan Star Wheel Ice Staff. Ini berbeda dari Staff Es kakakku. Staff Es Star Wheel adalah varian jiwa bela diri khusus yang telah diturunkan melalui klan saya sejak zaman kuno. Sudah beberapa ratus tahun sejak seseorang membangunkannya terakhir kali. Kekuatan Star Wheel akan tumbuh bersamaku, jadi apapun roh-roh yang aku gabungkan akan memengaruhi Star Wheel. Namun, saya hanya bisa menampilkan kekuatan penuhnya di malam hari. Saya hanya seorang guru jiwa biasa dengan staf es di siang hari, tetapi pada malam hari, saya diberkati oleh cahaya bintang. Star Wheel terpisah dari atribut es saya dan sebenarnya adalah atribut astrologi yang memungkinkan saya menarik daya dari bintang-bintang. Aspek terkuat dari atribut astrologi adalah seberapa absolutnya atribut itu. Dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat menggunakan Star Wheel untuk menyegel satu orang selama minimal 1 detik. Tetapi itu juga tergantung pada kekuatan target saya. Petik 2. Sangat mengerikan.